Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini saya akan membuat video singkat tentang motivasi. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat labil, mudah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik positif maupun negatif. Biasanya faktor negatif inilah yang lebih cepat diserap oleh kawan-kawan kita yang lainnya. Ini tentu berakibat buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, juga dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku mereka sangat tidak terpuji. Ini tentu sangat disayangkan oleh kita yang merasa satu generasi. Mereka ada yang ikut tawuran, ada yang ikut balapan liar, ada yang ikut geng motor, ada yang sering bolos sekolah, ada yang jadi pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercoreng oleh tingkah segelintir dari generasi muda yang tidak bertanggung jawab demikian. Rekan-rekan yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda yang masih diberi kesempatan, yang masih diberi kesadaran kiranya untuk selalu saling mengingatkan akan bahayanya pergaulan bebas, akan bahayanya pergaulan negatif. Jangan sampai kita jadi korban, namun kita sendiri tidak merasa atau tidak sadar bahwa kita sudah menjadi korban. Kiranya sudah bukan saatnya lagi kita mudah tergoda dan terbujuk. Bukan saatnya lagi kita tidak punya pendirian. Kita harus menyadari hidup yang sekali ini harus dimanfaatkan secara baik-baik dan benar-benar. Jangan sampai kita menyia-nyiakan masa muda yang sekarang yang berakibatkan menyesal di kemudian hari. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman, bukan kita yang menjadi korban lingkungan, tetapi mari kita menjadi generasi yang justru mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, banyak potensi yang bisa kita kembangkan, banyak potensi yang bisa kita optimalkan, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Dalam diri kita ini, sebenarnya kita semua adalah orang yang sukses. Namun, tinggal kita sadari ataupun tidak. Karena sebagai gambaran akan saya contohkan dalam sebuah cerita. Cerita ini tentang induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Telurnya itu ada 6. Tiba-tiba pada saat dia mengerami telur, ada satu telurnya menggelinding keluar dari tempatnya. Nah, itu kan induk ayam nggak tahu tuh telurnya ada berapa. Mungkin ayam juga nggak bisa ngitung, ya kan. Lalu kemudian dia ambillah telur itu, dia masukkan lagi ke bawah, dieramnya lagi. Dan kemudian menetaslah telur-telur tersebut. Dan ternyata ada satu dari telur-telur itu yang terlahir tidak sempurna. Diledekin tuh sama anak-anak ayam yang lain. Kenapa? Karena satu dari anak ayam itu cacat, kakinya bengkok. Jadi diledekin tuh sama saudara-saudaranya. Dia merasa malu sekali. Nah, lalu pada saat anak-anak ayam tersebut diajak jalan-jalan bersama ibunya, bukan jalan-jalan ke mall ya, tapi mungkin jalan-jalan untuk mencari makan. Lalu tiba-tiba ibunya ngomong, "Ayo semua bersembunyi, ayo semua sembunyi-sembunyi di bawah sayap ibu." Semua anak ayam itu bersembunyi di bawah sayap ibunya. Apa kata ibunya? "Hati-hati, di atas ada burung elang. Kalau kita nggak hati-hati, elang akan memakan kalian yang kecil-kecil ini." Lalu semua anak ayam itu melihat ke atas, mengintip dari bawah sayap ibunya. Wah, enaknya jadi elang, bisa terbang tinggi, gak perlu takut. Termasuk anak ayam yang cacat tadi yang bilang begitu. Dan tahuilah siapa sebenarnya anak ayam yang cacat tadi. Dia sebenarnya adalah elang yang telurnya jatuh dari pohon dan dierami oleh induk ayam. Kenapa dia tidak tahu kalau dia elang? Kenapa coba? Karena dia lahir di lingkungan ayam, makan makanan ayam, ngomongnya pakai cara ayam, ya kan? Nongkrongnya di tempat ayam, bareng ayam, jadi dia nggak tahu bahwa sesungguhnya dia adalah elang. Rekan-rekan sekalian,
Mungkin itulah kita. Kita bisa besar, kita bisa sukses, tapi kadang kita tidak sadar. Kenapa? Karena selama ini kita berkumpul dengan ayam. Masa kumpul dengan ayam? Karena kalian berkumpul dengan teman-teman yang tidak berpikir untuk menjadi orang sukses. Sehingga apa? Selalu merasa kecil. Waduh, apa bisa ya? Bapak saya cuma seorang petani. Bapakku cuma tukang becak. Apakah aku bisa sukses? Jawabannya tentu bisa. Asal dia sadar bahwa dia juga bisa sukses. Rekan-rekan sekalian, mari sudah saatnya kita sebagai generasi muda untuk bangkit dari tidur dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita pun mampu. Kita punya sesuatu yang berharga yang patut diperhitungkan. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi sampah yang bisanya hanya menjadi beban orang tua dan beban lingkungan. Kita harus yakin bahwa kita semua bisa untuk menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.